Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita hamba-hamba yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga atas anugerah dan karunia serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini semua, duduknya kita semua di majelis ini dalam rangka untuk menggapai ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat istiqamah kepada kita semuanya. Selanjutnya salam dan salawat mudah-mudahan terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, qudwah kita dalam segala aspek kehidupan kita, dan mudah-mudahan salam serta salawat juga terhaturkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya adalah orang-orang yang senantiasa iltizam, istiqamah dengan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar ikhlas dan istiqamah dalam meniti sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk umat dari Nabi Muhammad SAW yang istiqamah dan juga iltizam dengan sunnah-sunnah yang telah beliau sampaikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pertemuan pagi yang berbahagia ini, kita akan sama-sama belajar mengkaji tentang As-Sirah An-Nabawiyah,
sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang sirah beliau, perjalanan hidup beliau, ini tidak lain dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kembali rasa cinta kita kepada beliau. Selain kita mencintai apa yang menjadi sunnah dan juga ajaran beliau, tetapi paling tidak dengan kita mengetahui sejarah hidup beliau, maka kemudian semakin tebal dan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ataupun dari jalan Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dengan perkataan beliau, anta ma'a man ahbabta. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, an Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, datanglah seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut bertanya, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Seorang tersebut, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang hidup di pedalaman, orang Arab Badui, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat itu? Waqal, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bukan dengan jawaban memberitakan kapan akan terjadinya hari kiamat ataupun menggambarkan tentang ciri-ciri kapan akan terjadinya hari kiamat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan perkataan beliau, wa madza a'dadta laha. Anda bertanya kepada aku tentang kapan hari kiamat, maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali kepada orang ini dengan pertanyaan, wa ma a'dadta laha. Lalu apa yang telah engkau persiapkan jika hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala datangkan? Allah Subhanahu wa taala takdirkan hari kiamat itu tiba. Faqal, maka orang tersebut mengatakan, la syai'. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa aku bawa sebagai bekal ketika hari kiamat itu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Illa, maka kemudian seorang ini mengatakan, illa, tapi kecuali ya Rasulullah, inni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku sesungguhnya sangat mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Arab Badui ini ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wa madza a'dadta laha, lalu persiapan apakah yang telah engkau persiapkan jika Allah Subhanahu wa taala datangkan hari kiamat itu tiba? Maka orang ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah, tidak ada persiapan apa-apa ya Rasulullah, illa, kecuali kecintaanku, kecuali sesungguhnya aku, inni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Arab Badui ini, anta ma'a man ahbabta. Kelak engkau akan bersanding, hidup bersama dengan orang yang engkau cintai. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada orang Arab Badui ini bahwa kelak engkau akan bersanding bersama orang yang engkau cintai. Kembali kepada tujuan kita mempelajari sirah nabawiyah, yang tidak lain selain kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan kita, uswah kita, qudwah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka mudah-mudahan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Makanya ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai mengancam kaum muslimin di saat Rasulullah SAW hadir kepada beliau, datang kepada beliau wafat. Beliau menghunuskan pedang mengancam kaum muslimin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus utusannya
menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanggil untuk bertemu dengan Rabb-Nya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya kepada Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Kemudian Musa alaihissalam kembali kepada umatnya, kembali berdakwah kepada umatnya. Maka seperti itu pula anggapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak terima, tidak ridha, tidak ikhlas atas kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yang selama-lamanya karena cintanya beliau. Makanya pada suatu hari dalam sebuah riwayat kata Umar bin Khattab ketika dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau menjadikanku manusia atau sesuatu yang paling engkau cintai, bahkan melebihi cintamu pada dirimu sendiri wahai Umar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-ana ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah, aku jadikan engkau adalah seseorang yang paling aku cintai melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Barulah kemudian Rasulullah SAW membenarkan penempatan cinta kepada Rasulullah SAW. Wajar kalau seorang Umar bin Khattab yang telah menjadikan Rasulullah SAW manusia yang paling beliau cintai melebihi dari segalanya, melebihi dari seluruh umat manusia ini, sehingga beliau tidak ridha. Demikian pula dengan seluruh para sahabat. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, hari ketika wafatnya Rasulullah SAW, mereka mengatakan seakan bumi Madinah gelap gulita karena seluruh kaum muslimin dalam keadaan dan kondisi gundah gulana. Mereka dalam kondisi duka cita yang sangat mendalam karena mereka harus kehilangan manusia yang paling mereka cintai. Dan mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan dengan kita semakin mengetahui tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar orang yang mencintai beliau sehingga kelak kita akan bersanding dengan beliau. Oleh karena itu, dalam kelanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berkata, Qala Anasun fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Maka kemudian Anas sebagai perawi hadis ini dia berkata, tidak pernah merasakan rasa kegembiraan yang begitu tinggi dan besar kecuali di saat kami mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, kamu kelak akan bersanding dengan orang yang engkau cintai. Lalu kemudian Anas bin Malik melanjutkan perkataan beliau, faqala Anas fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Maka sungguhnya aku sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga sangat mencintai Abu Bakar, sangat mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum. Dan aku berharap kalau aku akan bersanding bersama dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan kecintaanku kepadanya. Dengan diakhiri kalimat Anas bin Malik, wa in lam a'mal bimithli a'malihim, sekalipun aku tidak mampu untuk berbuat sebagaimana yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika mereka di dunia dan insyaallah ketika mereka nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi mungkin sudah sering kita dapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang mana jika 3 perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia pasti akan merasakan dan mendapatkan kenikmatan, lezatnya dan juga manisnya iman. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi kecintaan dari keduanya. Dan dia menjadikan atau mencintai seseorang dan dia tidak mencintai seseorang tersebut kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang 3, dia sangat membenci kalau dia terjebak kembali, terjerumus kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci
khawatir, takut bila dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teringat tentang 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka sebetulnya niatnya baik. Mereka datang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin sebenarnya bertanya kepada istri-istri Rasulullah SAW tentang bagaimana sih kehidupan Rasulullah SAW di saat tidak ada di hadapan mereka. Artinya Rasulullah SAW berada di tengah-tengah keluarga beliau. Mungkin bagi kita dengan sekuat tenaga, dengan sekemampuan kita, kita ingin berpenampilan yang terbaik ketika kita berada di hadapan manusia. Tentang ibadah kita, akhlak kita, berpakaian kita, tutur kata kita, gaya hidup kita, mungkin kita akan berusaha untuk dinilai oleh orang dengan penilaian yang baik. Tetapi tentang akhlak kita yang kedua, akhlak di saat kita tidak ada di hadapan manusia, na'udzubillah, termasuk saya dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, bahkan sampai seperti itu, dan juga keluarga kita yang tahu. Tetapi lihatlah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan penilaian sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat siapa kita, maka tanyalah keluarga kita. Mungkin kita di luar rumah mudah untuk tersenyum dengan orang lain, tapi dengan istri dan anak mungkin kita pelit untuk tersenyum. Kadang kita lembut berkata kepada orang lain, tapi kadang-kala di tengah-tengah keluarga kita berkata dengan kasar. Mungkin kita di luar mudah untuk memuji orang, tapi di rumah kita mungkin termasuk orang yang paling pelit dalam memuji orang, memuji keluarga kita, istri dan anak kita. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat ada 3 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar ingin tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah keluarga beliau. Kemudian istri-istri beliau semua memberikan penilaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilainya sempurna. Maka kemudian sahabat ini ada yang mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam terus dan saya tidak akan tidur. Yang satunya berkata, kalau begitu saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satu berkata, kalau begitu saya tidak akan menikah. Masya Allah. Mereka berkomentar, kalau Rasulullah SAW, manusia yang telah diampuni atas dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, seperti itu penilaian keluarga beliau kepada kita, lalu bagaimana dengan kita? Oleh karena itu, yang tadi satu mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa dan tidak akan batal dalam puasa saya, terus menerus ngedur puasanya. Yang satu mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satu, kalau begitu saya tidak akan menikah. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW setelah mendengar berita itu, maka beliau pun naik mimbar dengan perkataan, wama balu, apa sebetulnya yang ada dalam benak mereka yang mengatakan ini dan ini. Bahkan dalam riwayat yang lain ditemui oleh Rasulullah SAW, kaliankah yang mengatakan ini dan ini? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Masya Allah, dalam riwayat ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Kalau kita kan enggak. Kalau kita mendengar sebuah berita yang itu mungkin adalah sebuah kejelekan atau aib seseorang, kita berusaha sekuat mungkin, siapa sih namanya? Sampai diuber kemana-mana. Bukan pokok permasalahannya yang dicari jalan keluarnya, solusinya, tetapi yang kita sibuk untuk mencari siapa sih pelakunya. Tapi bukan seperti itu Rasulullah SAW menyebutkan. Maka kemudian Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya aku sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku batal dalam puasa, atau aku juga tidak berpuasa dalam beberapa hari. Saya tidak pernah puasa ngedur, dan saya adalah orang yang menikah. Artinya di sini Rasulullah SAW juga memperhatikan tentang kebutuhan dunia beliau. Dan memang para ulama juga mengambil hikmah dari kejadian ini. Ini merupakan cikal bakal munculnya orang-orang yang memiliki pemikiran semacam mereka, orang-orang Khawarij. Termasuk juga nanti ketika ada kejadian,
Beliau Rasulullah SAW pada saat pembagian harta perang Hunain, beliau ditegur, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak adil kalau bukan aku yang berlaku untuk berbuat adil dalam masalah ini? Siapa lagi? Dan ini para ulama mengatakan juga ini adalah cikal bakal adanya perpecahan, utamanya adalah mereka orang-orang Khawarij. Makanya ketika itu ada salah seorang sahabat minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan kepadaku untuk aku penggal kepalanya. Dia sudah tidak sopan terhadapmu wahai Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW, "Jangan, biarkan saja. Sesungguhnya akan muncul dari keturunannya orang-orang yang puasanya Masya Allah lebih daripada puasa kalian, ibadah mereka lebih baik daripada ibadah kalian, sholat mereka lebih bagus daripada sholat kalian. Namun mereka membaca Al-Quran cuma sampai dengan tenggorokan saja. Mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya." Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mempelajari sirah nabawiyah memang mungkin secara tidak langsung kita enak mendengarkan cerita saja, tetapi sebetulnya banyak hikmah-hikmah yang kemudian terkandung dalam cerita ataupun sejarah Rasulullah SAW yang mudah-mudahan sekali lagi menambahkan dan menumbuhkan dalam diri kita rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.